102,6 FM Seceresi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Baik sahabat Sat FM, kita masih di program Ramadan bersyukur, Ramadan berbenah ya. Nah, kita juga masih bersama narasumber kita di sini, yaitu Ustadz Nur Fauzi Lubis ya. Dan tadi kita sudah membahas mengenai kegembiraan Ramadan ya Ustadz ya. Kegembiraan menyambut bulan Ramadan merupakan cerminan ketakwaan yang ada dalam hati kita ya. Sejatinya bulan Ramadan adalah salah satu dari syiar dalam agama kita yang harus kita hormati dan kita agungkan ya Ustadz ya. Kehadiran bulan Ramadan juga tentu membawa kabar gembira bagi kita semua dengan berbagai bonus dan keutamaannya ya Ustadz ya. Nah, apa aja nih bonus dan keutamaan bulan Ramadan ini Ustadz? Ya, bonus dan keutamaan bulan Ramadan. Jadi ternyata ada 12 bulan dari bulan-bulan yang Allah berikan kepada kita. Itu dalilnya dalam surah At-Taubah. Kemudian dari 12 bulan itu ternyata ada satu bulan yang kalau 11 bulan itu bolehlah kita anggap sebagai bulan yang biasa, maka ada satu bulan yang luar biasa. Bulan luar biasa itu adalah bulan Ramadan. Kalau kita berbicara tentang keutamaan dan bonus-bonus apa aja yang akan didapatkan ketika di bulan Ramadan, tentu kalaulah kita berbicara tentang keutamaan, maka tentu dari beberapa dalil yang bisa kita himpun, maka kalau kita ingin urutkan, yang pertama di antara keutamaan bulan Ramadan, bulan ini adalah bulan penuh pengampunan. Tadi udah kita bahas di awal bahwa bulan Ramadan, kalau ada orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian keluar tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ciri orang yang sangat merugi ini. Karena di bulan Ramadan kita diberikan peluang sebesar-besarnya oleh Allah untuk kemudian menjadi manusia yang lebih baik, lebih paripurna, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan siang dan malamnya peluang untuk meminta ampun kepada Allah, agar Allah mengampuni itu terbuka lebar. Kalau di siang harinya kita berpuasa, kalau kata Nabi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu puasanya. Di malam harinya pun salat malam kita itu, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Redaksi hadisnya sama, tapi yang berbeda hanya satu kata saja. Yang di siang hari menggunakan kata soma, saum, atau syam. Kemudian di malam harinya qama, yang berarti dalam hal ini adalah sholat malamnya. Di ujung hadisnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang berarti bahwa apapun dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya, itu kalau kita penuh keimanan dan penuh perhitungan ketika menjalankan puasa dan juga ketika kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat malamnya, itu peluang besar diampuni dosa oleh Allah. Siang peluang diampuni besar, malam peluang diampuni besar. Artinya bahwa dari rangkaian keseluruhan kehidupan ketika di bulan Ramadan yang 24 jam, berarti di situ 24 jamnya itu peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini termasuk di antara keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya bonus. Bonus apa saja yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan? Ternyata kalau berbicara bonus, ya tidak semua orang bisa mendapatkan bonus ketika bulan Ramadan. Kalau kita melihat di ayat Al-Baqarah 183 itu, perintahnya kepada kita adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kita berpuasa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan aturan yang berlaku.
Makanya kalimatnya menggunakan kata kutiba. Kalau kutiba, kalau seakar kata dia dengan kitab, buku itu kan tersusun sistematis dia. Dari bab 1 sampai bab akhir ada aturan-aturan tertentu, makanya dia disebut menjadi sebuah buku. Makanya ternyata Ramadan ini bukan kewajiban sekedar kewajiban biasa, tetapi dia juga adalah kewajiban yang sifatnya ada aturan-aturan tertentu. Kita ambil contoh, kalau ada orang berpuasa tapi tidak ikut aturan. Ada orang habis subuh tidur nih, kemudian sampai berbuka baru bangun. Terus dia bilang bulan puasa, tidak bulan puasa saya tetap kuat berpuasa katanya. Wajar karena dia tidur seharian kan. Jadi ini tidak mengikut aturan. Sedangkan katanya menggunakan siam. Siam itu bukan hanya sekedar puasa saja maknanya, tetapi sifat-sifat dari orang yang berpuasa pun harus ada di dalamnya. Kalau dia hanya merujuk kepada kata puasa, dia pakai kata saum. Tetapi siam itu tidak hanya merujuk kepada puasanya, tetapi sifat-sifat orang yang berpuasa yang harusnya dimiliki agar la'allakum tattaqun, agar dapat bertakwa itu tercapai. Itu harus juga pakai sifat-sifat orang-orang yang berpuasa. Maka kata Nabi SAW, ternyata ada orang-orang yang kalau berpuasa itu tidak dapat apa-apa kan, illal ju' wal atos, kecuali lapar, kecuali haus, itu saja. Jadi kalau yang seperti ini dia tidak mungkin mendapatkan bonus. Bagaimana tadi yang ditanyakan kan di awal. Berarti kalau orang mau mendapatkan bonus, dia sederhananya adalah selain dia berpuasa, dia miliki sifat-sifat orang yang berpuasa itu. Termasuk berpuasa dalam hal ini bukan hanya menahan lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan, tetapi kadang ada hal-hal yang kita tidak sadar ketika berpuasa dilakukan, justru itu mengurangi pahala puasa kita. Kalau kita misalkan untuk hal-hal yang membatalkan puasa, tentu setiap orang ini pasti dengan sadar kalau dia melakukan itu, makan misalnya, sadar dia makan, sadar dia minum. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya adalah mengurangi pahala puasa, mungkin seseorang tidak sadar. Kadang dia menggunjing orang lain, kadang kemudian berkata-kata kotor. Nah, maka itu ternyata bisa mengurangi bonus tadi yang akan didapatkan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya untuk menghindari maksiat-maksiat itu, maka dalam kitab Ihya itu Imam Al-Ghazali itu menempatkan satu hadis tentang tidur waktu berpuasa. Kan kita sering mendengar bahwa tidur orang berpuasa itu ibadah. Jadi dia tidur seharian gitu. Jadi ternyata ada salah tangkap, salah makna. Walaupun dari segi kualitas hadis, hadisnya adalah hadis yang lemah. Tetapi demikian kalau kita maknai secara usul, dia bisa. Artinya bahwa dengan tidur itu, tapi tidak tidur seharian tadi, bahwa dengan tidur itu dia menjadi tirakat akan maksiat. Maksudnya adalah orang-orang ketika tidur tidak mungkin dia bermaksiat. Orang ketika tidur tidak mungkin dia menggunjing, kecuali mengigau ya. Maka kemudian ternyata selain menambah amalan-amalan itu yang sifatnya sunnah, maka bonus pun dapat dilakukan ketika kita menahan maksiat. Ketika kita tidak bermaksiat, maka itu akan menjaga kesempurnaan pahala puasa kita. Tetapi dalam artian bukan juga melalui siaran ini narasumber menganjurkan untuk tidur terus ya kan. Tetapi demikian daripada bermaksiat, lebih baik tidur. Lebih baik dia tidur. Tetapi kalau waktu yang diberikan cukup peluang ingin mengejar amalan-amalan, tentu itulah yang lebih baik dan itu yang terbaik di bulan Ramadan ini, bersama-sama untuk berfastabiqul khairat lah istilahnya, berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Begitu. Jadi sahabat Sat FM ya, kalau kita pengen kalau kita merenungi nih dan memanfaatkan momentum ini ya, tentunya akan melengkapi kegembiraan kita itu ya Ustadz ya. Kegembiraan itu tadi. Kegembiraan kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini tentunya ya.
Nah, Ustadz nih terkait tadi ya tidur itu gitu, mungkin banyak pemahaman yang salah ya. Iya. Jadi yang puasanya tidur seharian gitu, malamnya begadang gitu. Jadi dia tuh nggak dapat apa-apa kan? Tidak dapat apa-apa. Jadi kalau kita tuh harus mengisi bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita pengen mendapat bonus tadi ini ya. Nah, apa sih cara yang harus kita isi dalam mengisi bulan Ramadan ini gitu? Kegiatan apa aja gitu yang lebih bagus? Iya. Kegiatan yang lebih bagus ya untuk mengisi bulan Ramadan. Pertama, kalau kegiatan yang dihukumi wajib oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, khusus memang selain sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan, maka adalah berpuasa tentu. Itu amalan utama kita. Karena memang secara kesehatan pun sebenarnya ada penelitian mengatakan kalau dalam 1 tahun hendaknya setiap orang itu mengosongkan lambung sebanyak 21 hari. Biar sistem metabolisme kita di dalam tubuh ini itu menjadi baik kembali, karena akan mengurangi kotoran-kotoran ketika lambung kita kosong kan. Kemudian dikurangi kotoran-kotorannya, sedangkan puasa kita 29 atau 30 hari. Artinya bahwa ternyata berpuasa itu tujuan utamanya memang orientasinya adalah akhirat, tetapi Allah memberikan kepada kita satu ibadah itu bukan tanpa alasan dan sebab yang justru akan merugikan kita, tapi sebaliknya. Justru amalan-amalan yang kita lakukan itu bermanfaat bagi kita. Jadi kalau sistem metabolisme kita sebagai manusia kemudian menjadi lancar dan baik tanpa penyakit, mudah-mudahan insya Allah dengan berpuasa, maka itu salah satu mengapa disyariatkan berpuasa ternyata. Kalau ini didengar oleh para dokter atau orang-orang yang ahli di bidang kesehatan, tentu semakin terbuka lagi pikiran kita dan bertambah keimanan kita. Kemudian pada intinya di bulan Ramadan amalan-amalan yang kita lakukan adalah perbanyak, kemudian juga amalan-amalan sunnah yang kalau di hari-hari biasa kita lakukan, atau mungkin ada yang tidak melakukan amalan-amalan sunnah. Misal kita ambil contoh sederhana adalah sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu. Itu salah satunya adalah ada hadis Nabi SAW, ada 12 sholat-sholat rawatib yang kalau dilakukan bunyalahu bihinna baitan fil jannah, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga baginya adalah rumah. Kalau yang belum terbiasa, maka ajakan kita mari kemudian dilakukan amalan-amalan sunnahnya. Kalaupun misalnya sudah melakukan, maka kemudian inilah dipertahankan. Dan ternyata selain itu amalan yang luar biasa di bulan Ramadan, sebagaimana bulan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran, maka kita pun perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Para alim terdahulu itu ternyata saking gemarnya untuk membaca Al-Quran, ada yang 1 hari sekali khatam. Luar biasa. Luar biasa. Kita paling tidak kita targetkan di bulan Ramadan ini sekali khatam. Kalau mungkin kita jarang di hari biasa membaca Al-Quran, maka bulan Ramadan inilah momentum balik kita, titik balik kita untuk paling tidak sekali kita menghatamkan Al-Quran di bulan ini. Lebih sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Ini akan menjadi amalan yang luar biasa nanti timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan turun Al-Quran. Kemudian termasuk juga adalah bersedekah. Ibaratnya kalau bersedekah di bulan Ramadan, dia yang bagus itu seperti angin lalu, angin yang lewat saja. Kadang kan kalau angin lewat saja begitu kita tidak sadar, tahu-tahu angin sepoi kemudian membelai rambut, kemudian terasa segar, terasa sejuk di badan kita. Artinya bahwa bersedekah di bulan Ramadan ini banyak peluangnya, mulai dari infak-infak yang biasa mungkin dijalankan di masjid-masjid, atau mungkin memberikan bukaan makanan untuk tetangga, untuk orang lain. Maka ini sebagusnya kita akan perbanyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu nanti mengganti kepada kita yang lebih baik nanti. Tapi bukan
sekarang tentunya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu dalam sebuah ayat tidak akan menelantarkan orang-orang yang beriman di dunia dan akhiratnya. Itu di surah Qaf. Berarti bahwa dengan iman itu sebenarnya kalau setiap orang yakin akan keimanan dan termasuk adalah melakukan puasa, menjalankannya, maka dia tidak berpikir akan kurang, akan kemudian lapar, akan kemudian haus. Karena nanti juga ternyata kalau orang-orang yang berpuasa itu, kalau dia jadikan senjata utamanya dengan berpuasa, nanti masuk surganya ada satu pintu, itu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Itu khusus untuk kita orang-orang yang terbiasa berpuasa. Jadi Ar-Rayyan itu kan sendiri artinya adalah segar, tidak haus. Ketika berpuasa di dunia mungkin haus, lapar, tapi setelah masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan itu, dengan senjata utama kita, tak ada lagi yang namanya haus, tak ada lagi yang namanya lapar. Yang ada adalah kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi sahabat Sat FM ya, kita mengisi bulan Ramadan tentunya dengan hal yang bermanfaat ya Ustadz ya. Dan kita sia-sia menjalankan ibadah puasa Ramadannya kalau kita tidak mengisinya dengan amal ibadah ya, karena balasannya berlipat-lipat ya. Jadi karena itu sudah sepantasnya ya tiap muslim bergembira dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan ini. Nah Ustadz, kita jeda sementara dulu ya, kita iklan dulu sementara, tetap di 102,6 FM. Ramadan bersama Start FM menjelang berbuka puasa. Saat Anda menikmati senja Ramadan, simak dan ikuti sajian mimbar Ramadan pukul 6 sore sampai menjelang berbuka. Dipersembahkan oleh Es Kristal, es batu modern, higienis, praktis, dan ekonomis. 102,6 FM Satsresi, suara satu kata peduh makna pasti selalu di hati. Sahabat Sat FM masih di program Ramadan bersyukur Ramadan berbenah ya. Di hari ini sahabat Sat FM kita sudah masuk ke segmen akhir ya Ustadz ya, di hari ini di program Ramadan berbenah. Nah kesimpulan dari tema kita kegembiraan Ramadan ini apa Ustadznya? Ya, kesimpulan dari tema kita tentang kegembiraan Ramadan ini kita bisa lihat, kita ambil dari beberapa segi. Yang pertama, bahwa kegembiraan bulan Ramadan adalah kegembiraan akan dibukanya pintu surga dan juga ditutupnya pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setan-setan dibelenggu, yang artinya bahwa ketika di bulan Ramadan keinginan untuk melakukan amalan-amalan baik itu semakin didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tadi pengganggu kita ketika beribadah, yaitu setan-setan itu dibelenggu oleh Allah, sehingga sebenarnya sangat terasa bagi kita di hari biasa dan di hari bulan Ramadan itu, kalau kita mau beribadah pasti ada kemudahan-kemudahan yang kita rasakan lebih di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lain. Kita ambil contoh puasanya, terlepas dari hukum wajib atau sunnah, tetapi kalau orang berpuasa di hari-hari biasa dibanding dengan bulan Ramadan, tentu kita lebih merasa mudah kan ketika di bulan Ramadan. Karena kalau di hari biasa mungkin kita berpuasa tapi kawan tidak berpuasa. Tetapi di bulan Ramadan semua mendukung. Peluang-peluang maksiat pun kemudian menjadi turun. Yang biasanya kedai-kedai buka di siang hari menjadi tutup sebagai bentuk penghargaan atas puasa yang dilakukan oleh orang-orang. Maka kemudian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu kegembiraan yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah dari segi sosiokultural di masyarakat, bahwa ternyata kegembiraan di bulan Ramadan itu bisa kita lihat dari berkumpulnya kembali sanak saudara. Mungkin di dalam satu rumah di hari-hari biasa jarang sekali mereka untuk berkumpul untuk makan, untuk sekedar berbincang bersama. Tetapi di bulan Ramadan ketika sahur, ketika berbuka, semua sebelum menyantap
menunggu waktu maghrib itu tiba. Kemudian semuanya menjadi duduk bersama, melingkar berkumpul, ayah dengan anak, suami dengan istri yang mungkin di hari-hari biasa sibuk dengan pekerjaan dan urusannya masing-masing. Pun demikian konteks yang lebih luas di dalam masyarakat, dengan berbagi berbuka puasa itu, kita ambil contoh, itu ternyata lebih melapangkan hati kita. Di hari-hari biasa mungkin tidak terpikir bagi orang untuk memberikan makanan kepada orang lain. Tetapi karena di bulan Ramadan, ada ampunan dari Allah, ada ternyata pahala dari Allah ketika memberikan bukaan puasa. Kemudian dengan senyum ketika memberikan kepada orang yang diberi itu, dan orang yang diberi ini pun kemudian melempar senyum balik. Kemudian silaturahim lebih erat terjalin. Kemudian perasaan gembira itu semakin terasa lebih baik. Dan kemudian karena bulan Ramadan tempat bulan kita untuk membersihkan hati, kemudian orang pun saling bermaaf-maafan. Bagaimana gembiranya mungkin ada kakak beradik di antara saudara-saudara yang tidak pernah saling cakap-mencakapi karena mungkin ada satu masalah, tetapi menurunkan ego masing-masing di bulan Ramadan, kemudian saling bercakap-cakap kembali. Dan ini adalah bagian dari kegembiraan yang ternyata tidak hanya hubungannya dengan Allah sebagai hubungan yang paling utama, pun kemudian hablum minan nasnya kembali terjalin dalam kehidupan masyarakat, kemudian lebih tertata. Orang-orang yang mungkin biasa kita dengar kalimat-kalimatnya begitu kotor, kemudian suaranya kerap meninggi, tapi di bulan Ramadan karena dia tahu ternyata ada larangan-larangan itu, karena bisa jadi puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah, dia turunkan egonya, kemudian berbicara lebih lembut, kemudian berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik. Betapa bahagianya kalau kehidupan selama setahun penuh berulang seperti ini terus begitu kan. Kemudian yang ketiga, secara psikis, bahwa kegembiraan secara psikis dirasakan oleh kita, oleh tubuh kita, bahkan mentalitas orang yang berpuasa itu pun menjadi lebih baik, karena tadi sering dia menurunkan ego. Kemudian maka kalau kita sering mendengar ada orang yang karena terlalu berapi-api ketika berbicara, kemudian ada mungkin penyakit di jantung ataupun di darahnya menjadi darah tinggi, maka kemudian di bulan Ramadan ini secara psikisnya merasa lebih baik, kesehatan mentalnya lebih baik. Dan penelitian terakhir juga di berbagai negara termasuk di Indonesia, kemudian di Malaysia juga yang bekerja sama dengan Amerika, itu bisa kita cari di internet. Ternyata di bulan Ramadan secara mental, secara psikis, orang-orang yang berpuasa itu biasanya berasa lebih baik untuk dirinya sendiri. Ya, jadi itu mungkin ya kegembiraan dari tiga aspek yang bisa kita lihat tentang bulan Ramadan ini. Baik, sahabat Stat FM, terima kasih Ustadz sudah hadir di hari ini ya, memberikan pencerahan untuk kita semua, memberikan ilmu tentunya ya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas di hari ini. Insyaallah. Dan sahabat Stat FM, program ini masih berlanjut ya 1 jam ke depan, tapi hanya bersama saya aja. Dan sahabat Stat FM semuanya, semoga kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan dan diluaskan rezekinya, sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa dengan lancar dan tentunya bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Amin. Terima kasih, tetap bersama kita di 102,6 FM. Feby pasti selalu di hati.